Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga keselamatan dan ketentraman senantiasa tercurah bagi kita semua, baik di alam nyata maupun di alam gaib. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad, sang pembawa cahaya kebenaran, yang doanya membuka langit dan akhlaknya menyentuh bumi. Mari sahabat kita ucapkan atau tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat ini, kita akan mendapatkan pertolongan beliau di akhirat kelak. Amin. Mari kita masuk ke ceritanya. Dalam sebuah pertemuan tak terduga di salah satu tempat sakral di tanah Sunda, Roy Kiyoshi, seorang indigo yang dikenal dengan penglihatannya, secara spontan mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Saat itu, Kang Deddy Mulyadi baru saja menyelesaikan sesi diskusi budaya bersama para tokoh masyarakat. Dengan mengenakan ikat kepala khas Sunda, Kang Deddy duduk di bawah rindangnya pohon besar, tempat yang dipercaya masyarakat setempat sebagai lokasi keramat. Roy Kiyoshi, yang sejak awal memperhatikan gerak-gerik dan aura Kang Deddy, akhirnya membuka suara. Saya melihat sosok-sosok tinggi berjubah putih berdiri mengelilingi Kang Deddy. Jumlahnya ganjil, 3, dan mereka tidak tampak seperti manusia biasa. Semua yang hadir sontak terdiam. Sebagian bahkan merinding. Roy melanjutkan, penjaga gaib ini bukan makhluk jahat. Mereka adalah entitas leluhur, penjaga adat, pelindung budaya. Mereka hadir karena tugas Kang Deddy bukan sekadar duniawi. Ia membawa misi untuk menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan warisan leluhur. Kang Deddy tersenyum tenang, seolah apa yang dikatakan Roy bukan hal baru baginya. Ia hanya menjawab lirih, saya hanya menjalankan amanah. Bila yang tak terlihat ikut membantu, itu berarti tugas ini memang bukan sekadar pekerjaan biasa. Banyak yang mengatakan Kang Deddy memiliki daya batin yang kuat karena kedekatannya dengan alam dan leluhur tanah Sunda. Bahkan, di beberapa video yang beredar, saat ia masuk ke tempat angker, suasana seolah tunduk dan menjadi hening. Roy Kiyoshi pun menegaskan, jarang sekali saya melihat manusia yang dijaga langsung oleh entitas setinggi itu. Tapi, Kang Deddy, auranya bersinar terang, tanda bahwa ia dilindungi dalam tugasnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Roy Kiyoshi menghubungi salah satu tim media lokal dan meminta agar pertemuan dengan Kang Deddy tidak disiarkan secara lengkap. Ada bagian yang hanya boleh didengar oleh mereka yang paham, ujar Roy dengan nada serius. Namun, salah satu awak media yang hadir sempat merekam momen saat Roy berdiri mematung, menatap kosong ke arah belakang Kang Deddy. Lalu, tiba-tiba berujar, ada satu sosok perempuan tua berjubah hitam. Ia tidak jahat, tapi ia menguji. Sontak suasana menjadi mencekam. Kang Deddy mengangguk pelan. Sosok itu sering muncul dalam mimpi saya. Ia tidak bicara, hanya menatap. Kadang di samping batu besar di kampung tua, kadang di bawah pohon jati. Saya tak pernah takut, hanya merasa dia seperti penjaga batas antara alam. Roy menimpali. Dia adalah representasi dari keseimbangan. Jika engkau melenceng dari jalur yang lurus, dia akan memperingatkan. Yang menarik, setelah pertemuan tersebut, banyak warga melaporkan kejadian aneh saat mendekati lokasi pertemuan. Seorang warga mengaku mendengar suara gamelan halus dari balik bukit, padahal tak ada acara apapun. Sementara yang lain melihat bayangan siluet prajurit zaman dulu berdiri di ujung jembatan kecil. Seorang sesepuh desa berkata, tempat itu memang bukan sembarang tempat. Kalau orang seperti Kang Deddy yang datang, maka yang lama akan menyambut. Mereka tidak sembarangan menampakkan diri, kecuali pada orang-orang yang bawa niat bersih. Bahkan, ada rumor bahwa Kang Deddy menyimpan benda pusaka yang diwariskan dari tokoh tua tak dikenal, yang datang padanya dalam keadaan setengah sadar saat tidur di bale kampung. Roy Kiyoshi pun sempat menyinggung tentang benda itu.
ada semacam energi dari logam tua, bukan karena besinya, tapi karena sejarah panjang yang menempel di dalamnya. Setelah kejadian itu, Roy meminta untuk menyendiri di sebuah saung tua di pinggir hutan. Ia berkata, ingin membersihkan pandangannya karena penglihatannya terhadap aura Kang Dedi terlalu kuat dan masih ada sesuatu yang belum selesai. Ada petunjuk yang belum saya ungkap, katanya. Malam ini, saya akan coba kembali melihat. Dan benar saja, malam itu, langit di atas saung terlihat berbeda. Bulan bundar tertutup awan tipis, pepohonan bergoyang pelan tanpa angin. Seseorang yang mengantar makanan ke Roy mengaku mendengar suara orang berbicara. Padahal Roy sendirian. Malam itu, di saung yang sepi, Roy Kiyoshi mulai memasuki kondisi trance. Suara rintik hujan turun perlahan, disusul embusan angin yang membawa aroma kemenyan dari kejauhan, padahal tak ada satupun warga yang membakar dupa. Dalam kondisi setengah sadar, Roy mulai berbicara sendiri. Ini bukan sekadar energi leluhur, ini garis darah. Darah raja yang tak haus kekuasaan, tapi haus keseimbangan dan keadilan. Saat fajar menyingsing, Roy duduk bersila dan menuliskan sesuatu dalam buku kecilnya. Ia mengaku mendapatkan penglihatan sangat kuat tentang sosok yang berdiri di belakang Kang Dedi Mulyadi, berselimut aura emas, mengenakan mahkota Sunda kuno, dengan tatapan tajam namun penuh kasih. Dialah Prabu Siliwangi, ujar Roy. Sang Raja Agung yang dikenal karena kebijaksanaannya, kesaktiannya, dan keikhlasannya memimpin rakyat. Roy melanjutkan, apa yang dilakukan Kang Dedi selama ini, menyapa rakyat kecil, merawat makam keramat, mengangkat budaya Sunda, mengayomi sesama, semua itu adalah gema dari nilai-nilai Prabu Siliwangi. Bahkan, dalam penglihatan Roy, Prabu Siliwangi tidak hadir sebagai sosok gaib yang menakutkan, melainkan sebagai cahaya kebajikan yang membimbing. Roy menggambarkan satu adegan dalam mimpinya di mana Kang Dedi berjalan melewati jembatan batu tua dan Prabu Siliwangi berdiri di ujungnya sambil berkata, "Jangan kau cari tahta, tapi jagalah warisan jiwa. Bukan kerajaan yang kau bangun, tapi peradaban yang luhur." Sejak saat itu, Roy makin yakin bahwa apa yang membimbing langkah Kang Dedi bukan hanya niat pribadi, melainkan panggilan jiwa dari leluhur tanah Sunda. Bahkan ada getaran spiritual yang ia rasakan setiap kali Kang Dedi berbicara soal keadilan dan budaya. Dia bukan hanya pemimpin rakyat, tapi pelanjut semangat Prabu. Maka, tak heran bila yang tak kasat mata pun ikut menjaga, bisik Roy lirih. Dan yang lebih mengejutkan, saat Roy mengungkapkan bahwa Kang Dedi memiliki kemiripan aura dengan sosok Prabu Siliwangi, bukan hanya dalam spiritualitas, tetapi juga dalam keteguhan hati dan sikap welas asih kepada alam dan manusia. Beberapa hari kemudian, Kang Dedi pun berziarah ke salah satu lokasi yang dipercaya sebagai petilasan Prabu Siliwangi. Di sana, ia duduk dalam diam, lama, hanya ditemani semilir angin dan suara daun-daun jatuh. Saat kembali, ia berkata pelan kepada timnya, "Kalau kita menjaga warisan leluhur dengan hati yang bersih, maka sesungguhnya kita sedang menata masa depan. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk anak cucu yang belum lahir." Petilasan itu terletak di tengah hutan lebat, jauh dari hiruk-pikuk kota. Sebagian warga menyebutnya sebagai Leweung Larangan, tempat di mana Prabu Siliwangi dahulu bersemadi sebelum moksa, lenyap tanpa jejak. Hanya orang-orang tertentu yang berani masuk ke sana, dan Kang Dedi termasuk sedikit yang pernah merasakan kedalaman tempat tersebut. Dengan ditemani 2 tokoh adat dan 1 orang pawang, Kang Dedi melangkah pelan menyusuri jalan setapak. Pepohonan besar menjulang tinggi seolah menyambutnya. Suara burung dan desiran angin terasa berbeda. Hening, tetapi berbicara. Setibanya di lokasi utama, di depan batu besar bertuliskan aksara Sunda kuno, Kang Dedi duduk bersila. Ia menunduk dalam, memejamkan mata, sementara sang pawang mulai membacakan mantra-mantra kuno. Dan saat itulah,
Suasana berubah drastis, angin berembus kencang. Langit yang tadinya cerah mendadak mendung. Daun-daun beterbangan seolah menyampaikan kedatangan sosok agung dari masa lalu. Kang Dedi kemudian berkata dalam lirih, seperti sedang berbicara kepada seseorang yang tak kasat mata. "Prabu, jika benar aku dititipkan tugas, berikan aku petunjuk. Aku bukan raja, bukan resi. Aku hanya rakyat kecil yang ingin menjaga warisan ini agar tak punah." Hening. Namun tiba-tiba, tubuh Kang Dedi gemetar halus, matanya masih terpejam, lalu bibirnya bergerak sendiri. Satu persatu kalimat keluar, bukan dari dirinya, tapi dari suara batin yang kuat. "Jangan kamu lawan zaman, tapi jangan kamu tinggalkan akar. Jika mereka lupa tanahnya, kamu jadi pengingat. Jika mereka buang budayanya, kamu jadi pengangkat. Jaga rakyat seperti hutan menjaga hujan, tanpa suara, tanpa pamrih, tapi penuh manfaat." Para saksi yang hadir menyaksikan kejadian itu dengan takjub. Salah satu tokoh adat bahkan tak kuasa menahan air mata. Setelah beberapa menit, tubuh Kang Dedi tenang kembali. Ia membuka mata dan tersenyum, lalu memegang dadanya, seraya berkata, "Amanah itu berat, tapi jika yang tak terlihat ikut mendorong, berarti kita tidak sendiri." Sejak hari itu, perubahan terasa nyata. Kang Dedi makin dalam pendekatannya pada budaya lokal. Ia mulai merawat lebih banyak situs-situs keramat yang sebelumnya terbengkalai. Ia ajak masyarakat untuk mencintai alam dan leluhurnya kembali. Ia kampanyekan pentingnya ngamumule, menjaga nilai dan adat, bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijalani. Dan satu hal yang tak banyak orang tahu, beberapa malam setelah ziarah itu, Kang Dedi bermimpi. Ia berdiri di atas sebuah panggung kayu, dikelilingi oleh lautan manusia. Tapi tak satu pun orang bersuara. Hanya satu sosok tua berjubah emas yang melangkah perlahan ke arahnya, lalu menaruh tangan di pundaknya. "Waktumu belum habis, tapi jalanmu akan semakin sunyi. Teruslah berjalan, walau sepi, karena cahaya bukan datang dari ramai, tapi dari dalam hati." Saat ia terbangun, air mata mengalir. Tapi bukan karena takut, melainkan karena ia tahu dirinya sedang menjalani takdir yang telah ditulis jauh sebelum ia lahir. Sejak ziarah itu, suasana di sekitar Kang Dedi Mulyadi perlahan berubah. Bukan dalam arti mistis yang menakutkan, melainkan sebuah ketenangan dan kewibawaan yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Beberapa warga yang pernah bersua dengannya mengaku merasakan hawa adem, sejuk, dan damai, bahkan sebelum ia berbicara. Ada pula anak muda yang awalnya sinis terhadap budaya, tiba-tiba tergerak mengikuti jejak Kang Dedi, menjadi relawan pembersih situs sejarah dan belajar aksara Sunda kuno. Seseorang bahkan bermimpi bertemu sosok Prabu Siliwangi yang berkata, "Jangan biarkan akar budaya dipatahkan zaman. Jika satu orang tetap menjaganya, maka sejuta roh leluhur akan tetap hidup." Perubahan tak selalu terjadi dalam gemuruh. Kadang ia tumbuh dalam senyap, seperti tunas kecil yang menembus tanah, lalu pelan-pelan menjadi pohon kehidupan. Dan dari semua perjalanan spiritual, pesan yang paling Kang Dedi jaga adalah ini. Bukan gaib yang membuatmu mulia, tapi niatmu yang tulus, cintamu kepada sesama, dan keberanianmu untuk tetap berjalan di jalan yang benar, walau sendiri. Pesan moral untuk pemirsa, sahabat Ruang Misteri, bahwa kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk mengajak kita larut dalam dunia yang tak terlihat, tapi kisah ini mengajarkan bahwa jika kita hidup dengan hati bersih, menjaga kebaikan, menghormati leluhur, dan merawat budaya, maka semesta, bahkan yang tak kasat mata, akan ikut menjaga. Di balik kesederhanaan seorang manusia, bisa saja tersimpan takdir besar. Dan di balik kesunyian langkah, bisa jadi ada warisan suci yang sedang dijalankan. Maka, marilah kita menjaga nilai-nilai leluhur, menebar kebaikan dimanapun kita berada, tidak mencela hal yang tak kita pahami,
dan hidup dengan niat yang lurus. Karena bisa jadi, seperti Kang Dedi, kita pun sedang dititipkan tugas besar, meski tak disadari. Jangan lupa like, share, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah merasakan perlindungan tak kasat mata saat kamu berbuat baik? Subscribe channel Ruang Misteri untuk kisah nyata penuh makna, spiritualitas, dan kearifan lokal Nusantara. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.